Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Apakah berdosa istri bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena kekurangan? Oke. Fatimah radhiyallahu anha adalah istri dari Ali bin Abi Thalib, anak dari Rasulullah. Itu seumur hidup membantu keuangan keluarga dengan bekerja untuk menghidupi anak-anaknya. Tapi jangan skip dulu video ini karena takut gagal paham ya. Jadi perempuan itu dibolehkan bekerja untuk memenuhi keuangan keluarga jika merasa kurang dan jika suaminya mengizinkan. Itu konsep yang pertama. Yang kedua, jika suaminya tidak kurang lalu istrinya tetap ingin bekerja, hukumnya mubah, boleh jika suaminya masih mengizinkan. Oke? Nah, sekarang adalah kasus yang ketiga. Suaminya tidak menafkahi. Artinya kalau kasus pertama dan kasus kedua tadi suaminya menafkahi dan kurang. Boleh bekerja kalau suami mengizinkan. Yang kedua adalah suaminya mapan tapi istrinya tetap bekerja, dibolehkan kalau suaminya mengizinkan. Yang ketiga adalah statusnya itu adalah suaminya nggak kerja, lalu istrinya yang bekerja. Boleh nggak dalam agama Islam? Jadi begini. Seorang suami itu wajib menafkahi istrinya walaupun istrinya bekerja. Jika dia tidak menafkahi maka ada dua hal. Pertama, kalau istrinya ridho aman. Tapi kalau istrinya nggak ridho sama maka suaminya tetap berdosa. Saking wajibnya menafkahi seorang istri, Allah itu meletakkan bahwa sedekah paling baik seorang laki-laki adalah memberi nafkah kepada istrinya. Walaupun baik ke orang lain, tapi top one memberi nafkah kepada istrinya. Saking wajibnya laki-laki menafkahi istrinya, maka laki-laki yang tidak bekerja dimakruhkan menikah. Dia dianjurkan untuk melawan nafsu syahwatnya dengan berpuasa dan berolahraga. Saking wajibnya menafkahi istri. So, dalam kondisi itu ada 3 pola ya. Nah, sebagai istri juga hati-hati. Berapa yang dikasih oleh suami coba diatur dengan baik supaya cukup. Dan ketika suaminya tidak bekerja dimotivasi supaya dia tetap bekerja. Tapi kalau dia males maka dia tetap berdosa. Semoga bermanfaat ya. Neurologi di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, ikuti live dan ceramah dan tanya jawab bareng aku dan nikmati video aku. Semoga betah ya belajar di akun ini. Neurologi di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Emang boleh ibadah itu terpaksa? Oke. Ibadah itu terpaksa nggak apa-apa, terutama bagi pemula. Bahkan ibadah wajib yang nggak bisa kita lakukan, paksakan untuk melakukan. Kenapa? Karena kalau nggak dikerjakan berdosa. Terpaksa atau tidak itu cuma proses aja kok dalam ibadah. Walaupun orang itu udah istiqomah, tetap aja dia bakal ada malasnya kok. Karena tabiat iman, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Waktu dia naik kerjakan, waktu dia turun paksakan. Nah bedanya adalah orang-orang yang udah konsisten, walaupun imannya turun, dia tetap kerjakan. Kenapa? Karena dia risau meninggalkan. Itulah sebab ibadah itu mulai dari hal yang kecil, lama-kelamaan terbiasa, lama-kelamaan menjadi tabiat atau kebiasaan sampai kita risau meninggalkan. Kalau kita udah risau meninggalkan maka status ibadah itu menjadi istiqomah. Istiqomah itu dia bukan gak males ya. Orang yang istiqomah itu males juga. Cuman dia akan risau kalau meninggalkan. Kerisauan itulah yang membuat dia konsisten. So, awalnya terpaksa nggak apa-apa. Udah istiqomah pun dia akan tetap memaksakan diri biar dia nggak risau kalau dia meninggalkan. Semoga bermanfaat dan semoga kita mencapai makom istiqomah yang risau kalau kita meninggalkan. Nah, lalu di sini yang baru mampir boleh follow kanal ini, like, share video saya ini, ikuti terus ceramah dan tanya jawabnya aku di live-nya aku dan cek video-video aku yang udah aku buat banyak untuk teman-teman semuanya ya. Dan semoga betah belajar di akun ini. Neurologi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, saya punya teman tidak pernah ke makam orang tuanya atau datang ke makam orang tuanya saat dia
dibumikan. Lalu kemudian katanya itu nggak boleh. Mohon penjelasannya. Oke. Sebenarnya pada masa dahulu perempuan memang dilarang untuk ke kuburan atau ke makam. Tapi dalilnya sudah mansuh dengan Rasulullah SAW pernah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fadhuruha. Dulu kata baginda Nabi bahwa aku pernah melarang wanita ziarah, tapi sekarang aku bolehkan wanita ziarah kubur. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah pulang dari ziarah. Lalu kemudian seorang sahabat berkata kepada Sayyidatina Aisyah, "Dari mana engkau Aisyah?" "Saya dari ziarah." "Bukankah Rasul melarang kalian ziarah?" Apa kata Aisyah? "Dulu memang Rasul melarang kami ziarah. Sekarang Rasulullah bolehkan kita berziarah." Jadi pada masanya wanita memang dilarang, sekarang sudah dibolehkan. Yang penting jangan pakai pakaian yang terlalu mencolok. Jangan kita melakukan hal-hal yang di luar hukum syariat. Seperti ngobrol dengan kuburan, minta wasilah ke orang meninggal. Atau kita meratap, menyesali, atau curhat di kuburan. Atau kita harus tetap menjaga marwah dan muruah kita sebagai wanita ketika berziarah. Itu aja kok. Nah, tetapi kok ada orang-orang yang tidak mau ziarah? Nggak apa-apa. Toh ziarah juga nggak wajib. Biarkan itu menjadi pilihan mereka. Mereka juga bisa melakukan hal lain selain daripada ziarah untuk berbakti kepada orang tua yang meninggal. Seperti mereka bisa bersolawat atau bisa mendoakan orang-orang meninggal di waktu-waktu mustajab. So itu menjadi pilihan yang kita hargai bersama. Ya, sehat selalu buat teman-teman semuanya. Nela Luki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini dan semoga betah ya belajar di akun ini. Nela Luki di sini, sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.